Bab 191-193. Duda terpikat cinta sekretaris. Nanti Angel kesini lagi ya, kita main sama-sama lagi, ucap Bril melepas kepergian Angel yang hendak pulang bersama kedua orang tuanya. Iya Bril, nanti Angel pinjam mobil-mobilannya lagi ya, balas Angel. Iya nanti Bril minta papi belikan lagi ya baru biar banyak lagi mobilnya, balas Bril. Udah sayang ayo pulang udah malam kamu harus tidur, ucap Salsa mengajak anaknya untuk segera pulang, karena anaknya itu malah ngobrol sama Bril. Iya Mom, bye Bril sampai jumpa lagi ya, ucap Angel sambil kiss bye ke Bril. Bye juga Angel, balas Bril. Kita pulang dulu ya, besok kalau belum balik ke London kita main ke sini lagi, ucap Antonio pada Stefan dan Rebecca. Mending cepat balik aja lu biar gak kesini lagi, ogah banget gue ngobrol sama lu, balas Stefan judes. Di gue juga ogah kali ngobrol sama lu, udah ayo kita pergi aja yang, ajak Antonio dan segera pergi meninggalkan kediaman Stefan menuju mobilnya sambil mengendong Angel. Rebecca dan Salsa hanya bisa menggelengkan kepalanya saja melihat tingkah Stefan dan Antonio. Mereka itu sudah besar tapi sifatnya seperti anak kecil. Aku pamit dulu ya, kapan-kapan kita ketemu lagi, pamit Salsa pada mereka. Iya kak, hati-hati ya di jalan, kalau mau pulang ke London kabarin kita dulu, balas Rebecca. Iya, nya udah aku pergi dulu, ulang Salsa dan mulai berjalan meninggalkan rumah Stefan. Stefan dan Rebecca mengantar mereka sampai di teras rumah, dan setelah mereka pergi Stefan dan keluarganya pun kembali masuk ke dalam rumah. Ayo Bril kita tidur ini sudah malam, ajak Rebecca pada anaknya. Iya Mom, balas Bril pergi ke kamarnya. Aku ke ruang kerja dulu ya yang, nanti aku nyusul, ucap Stefan yang hendak menyelesaikan pekerjaan dulu karena ada yang belum selesai. Iya mas jangan malam-malam tidurnya, balas Rebecca. Rebecca dan Stefan pun berpisah, Rebecca pergi ke kamar sedangkan Stefan pergi ke ruang kerjanya. Rebecca berjalan setelah mengantar Bril sampai di depan gerbang pintu sekolahnya, sedangkan Stefan dia menunggu Rebecca dari dalam mobil. Saat tengah menyeberang ada sebuah mobil yang melaju dengan kencang mendekati Rebecca dan kejadian itu berjalan begitu cepat, tanpa bisa Rebecca menghindar. Awas! Teriak orang-orang yang ada di sana. Teriak Rebecca kencang, akan berlari pun tubuhnya terasa sangat berat sehingga membuat Rebecca hanya terdiam menatap mobil yang melaju ke arahnya. Brak! Suara teriakan orang-orang dan tubrukan membuat Stefan yang sedari tadi fokus menatap handphonenya pun mengalihkan pandangannya. Dia menatap ke arah di mana orang-orang berbondong-bondong berlari menghampiri seseorang yang sudah tergeletak di tengah jalan. Rebecca. Stefan langsung turun dari mobil dan berlari menghampiri kerumunan tersebut. Stefan membelah kerumunan itu dan bisa dia lihat istri yang sangat dia cintai tergeletak dengan darah segar yang mengalir dari tubuhnya. Sayang, Stefan langsung duduk dan memangku kepala Rebecca yang masih sadar. Maaf aku gak kuat, aku minta maaf kalau aku pun ya salah sama kamu, ucap Rebecca terbata-bata di tengah kesadarannya. Enggak sayang, kamu tidak boleh pergi, kamu harus kuat ya kita ke rumah sakit sekarang, balas Stefan. Cepat tolong panggilkan ambulans, istriku bisa kenapa-kenapa kalau tidak ditangani, teriak Stefan meminta tolong. Sudah tuan, ambulans sedang dalam perjalanan menuju kemari, jawab salah satu dari mereka.
Maas. Aku pergi dulu. Sayang, bangun sayang. Rebecca, bangun, jangan tinggalkan aku dan Brill. Stefan menggoyangkan tubuh Brill yang sudah tidak sadarkan diri, dan ada salah seorang yang berjongkok dan mengecek denyut nadi Rebecca. Innalillahi, Nona sudah tidak ada tuan, ucap orang itu membuat Stefan hancur. Tidak sayang, kamu tidak boleh pergi, kamu tidak boleh pergi. Tak percaya, Stefan terus menggoyangkan tubuh Rebecca berharap Rebecca bisa bangun. Rebecca, ayo bangun Rebecca, Rebecca. Alhasil itu hanyalah sebuah mimpi. Mas, bangun Mas, kamu kenapa? Ucap Rebecca membangunkan Stefan yang entah kenapa berteriak memanggil namanya dalam tidurnya. Rebecca, hos hos hos. Stefan langsung bangun terduduk dan nafasnya begitu ngos-ngosan seperti abis lari 1 kilo. Ini kamu minum dulu, Rebecca memberikan air minum pada Stefan dan Stefan langsung meneguknya 1 gelas hingga habis. Hiks hiks hiks, tangis Stefan memeluk erat tubuh Rebecca. Kenapa Mas? Kamu kenapa? Tanya Rebecca heran karena setelah bangun Stefan malah menangis. Jangan tinggalkan aku mohon jangan tinggalkan aku lagi, hiks hiks, ucap Stefan sambil terus menangis sehingga membuat Rebecca semakin bingung. Kamu kenapa sih Mas? Tanya Rebecca penasaran. Aku bermimpi kamu pergi meninggalkan aku dan Betril, please jangan tinggalkan aku lagi. Cukup kemarin saja kamu pergi, jangan lagi. Aku tidak bisa hidup tanpa kamu. Aku tidak bisa, jawab Stefan masih dengan tangisannya. Ses. Udah ya, jangan menangis. Aku gak akan tinggalin kamu kok. Itu hanya mimpi saja. Buktinya sekarang aku masih ada di sini, ucap Rebecca menenangkan Stefan. Aku takut, hiks hiks, balas Stefan masih juga sesenggukan. Rebecca pun membiarkan saja Stefan menangis. Mungkin dengan menangis seperti itu dia akan tenang. Lama Stefan menangis hingga Rebecca mendengar dengkuran halus dari Stefan. Rebecca mencoba melepaskan pelukannya dan melihat ternyata Stefan sudah tidur kembali. Kamu pasti lelah banget ya sampai-sampai mimpi buruk seperti itu, ucap Rebecca setelah membaringkan Stefan. Rebecca menghapus air mata yang tersisa di sudut mata Stefan dan setelah itu dia memberikan kecupan di kening Stefan. Jangan bersedih sayangku, aku janji tidak akan pernah meninggalkan kamu lagi. Selamat tidur dan semoga mimpi yang indah, ucap Rebecca kembali mematikan lampu kamarnya dan beranjak tidur kembali. Keesokan paginya, Rebecca seperti biasa dia akan bangun lebih dulu dan membantu menyiapkan keperluan anaknya dan juga suaminya. Dan setelah itu dia melihat ke dapur apakah Bibi sudah memasak sarapan untuk mereka atau belum. Dan setelah memastikan semuanya sudah tertata rapi di meja makan, Rebecca pun kembali ke kamarnya untuk membangunkan Stefan. Sekarang di kehamilan Rebecca yang sudah besar, Stefan memutuskan untuk mengajak Rebecca pindah ke kamar di lantai bawah karena dia tidak tega kalau harus membiarkan Rebecca naik turun tangga dengan perutnya yang membuncit. Mas, ayo bangun, udah siang, kamu harus kerja, ucap Rebecca membangunkan Stefan. Balas Stefan dan langsung bangun. Sekarang tidak sesulit itu membangunkan Stefan. Cukup diberikan kecupan Stefan sudah mau bangun. Selamat pagi sayang, sapa Stefan. Kap. Selamat pagi juga suamiku, sana gi mandi, udah siang nanti kamu telat, balas Rebecca menyuruh Stefan untuk segera mandi. Nanti dulu, aku masih pengen peluk kamu, ucap Stefan memeluk erat Rebecca. Udah siang loh. Kamu gak ke kantor? Tanya Rebecca. Aku masih takut dengan mimpiku semalam, kasih tahu Stefan. Itu hanya bunga tidur,
Aku juga akan hati-hati kok kalau beraktivitas, balas Rebecca. Ya udah aku mandi dulu, Cup. Stefan akhirnya pergi ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Benar kata Rebecca, mungkin itu hanya bunga tidur saja, pikir Stefan. Bab 192. Sudah beberapa hari Alex di luar negeri. Sebenarnya sudah dari 3 hari lalu tugas Alex selesai, tapi Alex memilih tetap tinggal di sana untuk mencari Elina. Alex tidak akan menyerah sampai dia bertemu dengan Elina lagi dan membawanya kembali ke Indonesia. Kayak orang gak guna aja aku 3 hari ada di sini, mana tuh bocil juga gak ada batang hidungnya lagi, gumam Alex yang kembali keluar tempat di mana dia dulu bertemu dengan Aros. Sudah 3 hari ini Alex menjadi pemantau daerah situ, untung saja tidak ada yang curiga dengan Alex. Coba kalau ada bisa diusir dari sana nanti Alex. Selain ingin segera bertemu dengan Elina, Alex juga ingin bertemu dengan Aros. Entah kenapa wajah bocah laki-laki itu selalu saja terngiang-ngiang di kepalanya, membuat Alex jadi merindukan Aros. Ada apa dengan bocil itu? Tidak biasanya aku jadi suka anak kecil yang bukan siapa-siapa buatku, ucap Alex saat dia kembali mengingat wajah mengemaskan Aros. Mungkin nanti kalau mereka bertemu kembali Alex akan mengajak Aros berfoto agar kalau dia kangen dia bisa langsung menatap foto Aros. Om, ucap anak kecil yang datang dari belakang Alex, membuat Alex langsung membalikkan tubuhnya untuk melihat ke arah asal suara tersebut. Aros, kau kemana saja? Om cari-cari dari kemarin gak ada, ucap Alex berjongkok menyamakan tingginya dengan Aros. Aros pergi sama Om sama Mama ke tempat yang jauh, dan baru semalam Aros pulang, jawab Aros. Maaf ya Om harus nungguin Aros di sini, pasti Om capek ya kepanasan tiap hari, lanjut Aros yang merasa kasihan dengan Alex. Enggak kok. Kan Om bisa berdiam di dalam mobil biar gak panas, balas Alex. Bagaimana kalau Om ke rumah Aros aja? Nanti bisa tanya ke Mama atau Paman, pasti mereka tahu orang yang sedang Om cari itu. Soalnya omku itu suka cari-cari orang gitu sama seperti Om, ajak Aros mengajak Alex untuk mampir ke rumahnya. Apa tidak apa-apa? Nanti kalau orang tua kamu marah gimana? Balas Alex yang takut kalau orang tua Aros tidak suka dengan kedatangannya. Ih gak bakalan Om, Mama itu baik, Om Jo juga baik meskipun dia ngeselin, balas Aros. Ya sudah ayo ke rumah kamu, ayo naik mobil Om biar gak capek jalannya, ajak Alex. Iya Om ayo, balas Aros dan langsung masuk ke dalam mobil Alex. Alex pun melajukan mobilnya menuju rumah yang Aros tunjuk. Ternyata rumah itu adalah rumah yang paling besar di antara rumah-rumah yang lain. Sepertinya Aros ini anak orang kaya, pikir Alex. Ini rumah kamu? Tanya Alex sebelum turun dari mobil. Iya ini rumah Om Jo, ayo kita turun, jawab Aros mengajak Alex untuk turun ke rumahnya. Aros mengajak Alex masuk dalam gerbang rumahnya. Pak Satpam yang melihat kedatangan Aros sambil membawa orang asing pun mengernyit bingung karena mereka tidak mengenal Alex. Dan Aros, siapa orang yang kamu bawa? Tanya Pak Satpam pada Aros. Ini Om. Alex Pak, saya Alex, ucap Alex yang tahu kalau Aros tidak mengetahui namanya. Apa Tuan sudah mengizinkan dan untuk bawa orang ke sini? Tanya Pak Satpam lagi karena takut kalau dirinya kena marah karena Aros membawa orang asing masuk ke dalam rumah. Udah kok, ini malah Om Jo yang suruh Aros bawa Om Alex masuk, jawab Aros bohong. Udahlah Aros capek mau masuk, lanjut Aros dan langsung menyeret tangan Alex masuk ke dalam rumahnya sebelum Pak Satpam bertanya lagi kepadanya. Nih bocil jago juga kalau nipu orang,
Batin Alex tertawa melihat Aros yang sudah membohongi Pak Satpam tadi. "Ma, Aros pulang?" teriak Aros saat baru memasuki rumahnya. "Astaga Aros, bisa gak sih gak usah teriak-teriak gitu, pusing mama dengernya," balas Mama Aros dari dalam yang entah posisinya ada di mana. Suara itu. "Ma, lihat deh Aros bawa siapa," ucap Aros memanggil mamanya yang baru saja datang dari dapur. "Alex." "Elina?" Kaget keduanya saat lagi-lagi mereka bertemu tanpa sengaja. "Untuk apa kamu datang ke sini?" "Aros pergi ke kamar, Mama gak suka kamu dekat-dekat dengan orang asing." Elina menyuruh Aros untuk pergi ke kamarnya, bahkan tangannya sudah menyeret satu tangan Aros yang sebelah kiri. "Tunggu, jangan paksa Aros untuk mengikuti kamu," balas Alex menahan tangan Aros yang sebelah kanan agar tetap di posisinya. "Lepaskan tangan anakku, jangan ikut campur urusan keluargaku," ucap Elina meminta agar Alex melepaskan tangan Aros. "Gak sebelum kamu menjelaskan semuanya," balas Alex yang semakin erat menggenggam tangan Aros. "Ma, sakit Ma," ringis Aros karena tanpa Elina sadari dia sudah meremas tangan Aros dengan kasar. "Lepaskan, kau menyakitinya," pinta Alex agar Elina melepaskan Aros. "Gak, Aros anakku, jadi terserah aku mau ngapain," balas Elina. "Tapi kau menyakitinya Elina," bentak Alex yang tidak tega melihat Aros kesakitan. "Ma, sakit Ma, tolong lepaskan tangan Aros," pinta Aros memohon. Meskipun Alex menggenggam tangan Aros dengan kuat tapi dia tidak meremasnya, berbeda dengan Elina yang malah meremas tangan Aros seperti tengah menyalurkan amarahnya. "Ada apa ini ribut-ribut?" ucap seseorang yang datang menghampiri mereka. "Om, tolongin Aros, tangan Aros sakit," pinta Aros agar omnya itu mau menolong dirinya. "Joan." "Alex." Lagi dan lagi Alex harus dikejutkan dengan sesuatu yang dia temui. "Ada apa ini sebenarnya, Elina, Aros dan Joan, ada hubungan apa di antara mereka bertiga?" "Aros anak Elina, dan Joan omnya Aros. Apakah Elina itu adiknya Joan? Oh God, sempit sekali dunia ini rasanya." "Tunggu, apakah musuh yang Elina maksud itu adalah Joan?" Dimusuhan dengan Joan itu hanya karena tuan mereka berdua yang ada masalah, dan sekarang Antonio juga Stefan sudah baikan, bahkan mereka berdua menjadi saudara ipar. "Kak, minta dia pergi dari sini, usir dia Kak," pinta Elina agar Joan mengusir Alex. "Kenapa? Ada apa dengan kamu? Kenapa kamu jadi benci Alex? Bukannya dulu kalian berteman?" Heran Joan karena seingatnya Elina dan Alex dulu sempat berteman dekat. "Elina, aku menunggu penjelasanmu, apa kakak yang kau maksud itu Joan?" tanya Alex penasaran. "Pergi kamu dari sini, aku tidak ingin bertemu denganmu," usir Elina agar Alex pergi dari sini. "Om." Memelas Aros karena sedari tadi tangannya kesakitan tapi tidak ada yang berniat menolongnya. "Elina, lepaskan Aros, kasihan dia kesakitan." Joan membantu Aros terlepas dari Elina dan juga Alex. "Tolong jelaskan ini semua," pinta Alex menatap Elina, Joan dan Aros gantian. Bab 193. "Ada apa sih kok jadi akunya bingung?" tanya Joan tidak mengerti. "Lu siapanya Elina?" tanya Alex pada Joan. "Gue." "Ya kakaknya lah," balas Joan. "Oh, sekarang gue ngerti," balas Alex. "Kamu mengira kalau aku dan Joan musuhan kan?" tanya Alex menatap Elina. Alex mendekati Joan dan langsung merangkul pundak Joan.
Nih lihat, apa ada orang musuhan rangkul-rangkulan kayak gini? Tanya Alex lagi pada Elina. Ini ada apa sih kok gue gak tahu apa-apa? Bingung Joan melepaskan tangan Alex dari pundaknya. Adik lu salah paham sama gue, jawab Alex. Salah paham? Emang kalian punya hubungan? Tanya Joan. Punyalah, bahkan sejak 5 tahun yang lalu, jawab Alex dengan pedenya. 5 tahun lalu, itu artinya waktu kamu tinggal di Indonesia. Tanya Joan menatap Elina. Udahlah aku mau ke kamar dulu, Aros ayo tidur siang kamu jangan main aja nanti cepat hitam, ucap Elina pergi meninggalkan para cowok-cowok. Lah, Lex please jelasin sama gue apa yang terjadi dalam kehidupan antara kalian, jangan bilang kalau Aros ini juga anak lu. Tanya Joan menatap Aros dan beralih menatap Alex. Entah gue juga gak tahu, tapi dulu kita sering bermain sih sebelum adik lu ninggalin gue tanpa alasan, jawab Alex. Tapi kalau dilihat-lihat kalian berdua mirip juga, ucap Joan yang memperhatikan wajah keduanya hampir sama saat tengah berjejer. Wah wah wah, ini kejutan yang sangat spesial. Ternyata gue selama ini udah punya anak. Hai boy, ini papamu, apa kau tidak merindukanku boy? Alex berjongkok di hadapan Aros. Iya kak om papaku, kata mama papaku itu ganteng baik. Tapi om kok jelek terus ngeselin kayak om Jo, balas Aros yang tidak percaya kalau Alex itu papanya. Hahaha rasain lu gak diakui sama anak sendiri. Tawa Joan menertawakan Alex. Sialan lu, Aros ini papa kamu, masa kamu gitu sih ke papa, ucap Alex pada Aros. Kalau om itu papanya Aros emang om punya apa? Kalau om gak punya uang Aros ya gak mau ngakuin om sebagai papaku, balas Aros. Lah bibit gue kok matre gini, pasti ini Yukan yang ngajarin, tuduh Alex pada Joan. Hahaha rasain lu, tawa Joan. Aros lanjutkan bakatmu nak, om mendukungmu, ucap Joan sebelum akhirnya dia pergi kembali menuju ruang kerjanya. Aros jangan dengerin ommu yang dakjak itu, ini papa kamu loh emang kamu gak mau punya papa. Ucap Alex merayu Aros. Kasih apa dulu, kalau gak dikasih apa-apa Aros ya gak mau. Balas Aros yang benar-benar matre. Nih papa kasih uang, ayo baik tidak papa-papa jangan om mulu. Alex memberikan beberapa lembar uang pada Aros. Masak cuma segini, yang banyak dong, balas Aros kurang dengan uang pemberian Alex. Astaga kenapa aku punya anak modelan gini sih, tak habis pikir Alex. Di dompet papa hanya ada itu, nanti papa kasih lagi kalau papa sudah ambil uang di bank, balas Alex karena memang uang di dompetnya hanya tinggal segitu. Iya deh, tapi awas aja nanti kalau gak dikasih Aros gak mau ngakuin papa sebagai papa Aros, balas Aros menerima uang dari Alex. Nah gitu dong, nanti papa belikan main baru buat kamu. Ucap Alex menjanjikan mainan pada Aros. Ya udah sana main, papa mau temui mamamu dulu bicara sama dia, usir Alex agar Aros pergi main, karena dia berencana untuk mengajak Elina untuk ngobrol. Oke, tapi ingat jangan sakiti mama Aros atau Aros akan balas sakitin om, ancam Aros sebelum kembali pergi bermain. Iya. Siapa juga yang mau sakiti mamamu, balas Alex. Aros pun akhirnya pergi, sedangkan Alex dia pergi mencari keberadaan Elina untuk berbicara berdua saja dengannya. Kayaknya ini deh kamarnya, gumam Alex menatap pintu kamar yang ada di hadapannya yang dia curigai sebagai kamar Elina. Buka aja deh. Kalaupun nanti salah palingan ya kamar Joan atau Aros,
lanjut Alex yang nekat membuka pintu kamar itu tanpa izin. Ceklek. Pintu kamar itu sudah Alex buka, dan di dalamnya tidak ada siapa-siapa, tapi yang dia lihat hanya sebuah kamar yang tertata rapi dengan hiasan dinding yang sangat cantik. Alex yakin itu kamar Elina karena dia tahu selera Elina seperti apa. Tapi kok kosong ya? Heran Alex dan dia memutuskan untuk masuk ke dalam sana. Hiks hiks hiks. Saat masuk telinga Alex menangkap suara tangisan seseorang. Dengan segera Alex mencari letak suara tersebut. Astaga Elina! Kaget Alex dan langsung menghampiri Elina yang terduduk di pojokan, sambil menenggelamkan kepalanya di antara kedua kalinya. Kamu kenapa Kok nangis di sini? Tanya Alex mengelus rambut Elina. Hiks hiks maafkan aku hiks, balas Elina meminta maaf sambil menangis. Hei kamu gak salah, ini hanya salah paham, aku juga salah karena selama ini selalu menyembunyikan kamu mau kan kita balikan seperti dulu lagi? Tanya Alex. Aku hiks, udah gak usah jawab, aku akan paksa kamu kalau kamu gak mau, potong Alex. Plak. Elina memukul tangan Alex. Au sakit yang, ringis Alex. Dasar pemaksa, balas Elina. Tapi kamu suka kan, goda Alex. Elina langsung berhambur ke dalam pelukan Alex. Dia sangat-sangat merindukan Alex yang sudah 4 tahun tidak bertemu dengannya. Aku kangen banget sama kamu yang, kamu kenapa sih main pergi gitu aja tanpa bertanya dulu sama aku, ucap Alex di sela-sela pelukan mereka. Maaf, waktu itu aku mendengar percakapan Kak Joan sama Kak Nio, dan dari sana aku memutuskan untuk menjauh dari kamu sebelum hubungan kita terlalu jauh. Tapi waktu aku sampai di sini aku malah dia kejutkan dengan keadaan aku yang hamil, jelas Elina. Jangan diulangi lagi ya, nanti kalau ada apa-apa lagi langsung bilang jangan main ambil kesimpulan sendiri. Untung aja aku bertemu dengan Aros, coba kalau tidak bisa-bisa aku masih kebingungan mencari kamu, balas Alex. Oh iya kok bisa kamu ketemu sana Aros? Tanya Elina penasaran dengan cerita Alex bagaimana bisa bertemu dengan Aros. Jadi setelah aku bertemu kamu waktu itu aku memutuskan untuk melacak lokasi kalian dan aku menemukannya di sekitar perumahan ini, terus. Alex menceritakan bagaimana dirinya bisa bertemu dengan Aros tanpa disengaja dan membuat dirinya akhirnya bisa menemukan keberadaan Elina. Bahkan dia juga dikejutkan kalau ternyata dia sudah mempunyai anak yaitu Aros, bocah yang dengan jahilnya menembak dirinya dengan pistol air. Emang ya, kalau sudah takdir mau sejauh apapun kita menghindar akan tetap bisa bertemu entah kapan itu.